Kita manusia adalah makhluk yang spesial dibanding ciptaan Tuhan yang lain karena Tuhan memberikan kemampuan kita untuk bermimpi, untuk berimajinasi. Tapi lebih daripada itu semua, lebih daripada impian kita pribadi, Tuhan juga punya impian untuk kita. Dan itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih besar, itu jauh lebih berarti buat kehidupan kita. Impian yang Tuhan punya dalam kehidupan kita bukan secara impulsif muncul, kayak impian kita mungkin, tetapi impian Tuhan sudah Dia tetapkan bahkan sebelum kita diciptakan. Dan dunia ini butuh pemimpin-pemimpin yang bersedia mengutamakan impian Tuhan dibanding impian pribadi. Karena orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang biasa, tetapi mau melekatkan dirinya pada impian-impian yang besar, impian-impian yang luar biasa. Dan impian yang luar biasa itu hanya bisa kita temukan di dalam impian Tuhan. Dari kejadian 17 dan 18, saya melihat ada tiga hal yang selalu ada di dalam impian Tuhan, atau anatomi impian Tuhan. Ada bagian-bagian, kalau kita cacah atau kita lihat di dalam impian Tuhan, ada tiga hal yang saya ketemukan. Yang pertama adalah tujuan. Ya, selalu ada tujuan di dalam impian yang Tuhan berikan. Mengetahui impian Tuhan akan menolong kita semua untuk bisa menata arah hidup kita, bisa membantu kita untuk memprioritaskan tenaga kita, waktu kita, uang kita untuk mengejar mimpinya Tuhan. Atau bahkan mungkin dengan adanya tujuan ini, dengan adanya tujuan yang Tuhan taruh dalam mimpinya, kita jadi bisa melihat setiap keadaan, bisa melihat tantangan, bisa melihat pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang kita temui itu menjadi sesuatu bagian dari perjalanan untuk terwujudnya impian Tuhan. Kita akan punya cara pandang yang berbeda, kita akan bisa lebih menentukan, oh ini adalah hal yang benar atau hal yang salah, karena kita tahu itu adalah impian Tuhan. Sama seperti impian yang Tuhan kasih, bukan hanya kepada Abraham, tetapi juga kepada Sarah. Kalau di ayat 17, di Kejadian 17 ayat 4 dikatakan kau akan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Engkau akan membuat Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ada tujuan yang jelas. Yang berikutnya adalah ada janji berkat. Ketika kita hidup di dalam impian Tuhan, mengejar impian Tuhan, pada ujungnya Tuhan juga menjanjikan berkat untuk kehidupan kita. Di sini dikatakan di ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan selama-lamanya menjadi milikmu. Dan aku, wah ini janji Tuhan yang luar biasa banget, aku akan menjadi Allah mereka. Berkat bukan selalu berbicara tentang hal materi, bukan bicara tentang uang atau kekayaan, tetapi kalau kita lihat di ayat 8 ini suatu berkat yang mungkin menjadi jaminan untuk kita semua, aku akan menjadi Allah mereka. Itu adalah sebuah berkat yang sangat luar biasa untuk kita anak-anak Tuhan yang mau mengejar atau hidup di dalam impian Tuhan. Kemudian yang berikutnya, selain ada tujuannya, selain ada berkatnya, tapi jangan lupa di dalam impian Tuhan pasti ada tugas dan tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Di sini dikatakan kalau di ayat 19, dari pihakmu kau harus memegang perjanjianku. Ada hal yang perlu kita jaga, ada hal yang perlu kita lakukan, ada hal dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita turunkan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, hingga impian Tuhan dapat terwujud di dalam kehidupan kita. Tapi semua ini tujuan, berkat, maupun tugas dan tanggung jawab akan menolong kita untuk menemukan atau menghidupi kehidupan yang bermakna. Dari sini kita dapat membedakan dari cerita Kejadian 17 ayat dan 18 ini, kita dapat mulai bisa merefleksikan atau bisa mengevaluasi lagi impian yang kita punya saat ini, atau bahkan mungkin saat ini kita juga tidak mempunyai impian. Apakah impian tersebut adalah impian kita pribadi atau impian yang Tuhan berikan? Ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa menjadi acuan kita untuk mulai mengevaluasi lagi
impian yang kita punya saat ini. Apakah itu impian saya atau itu impian Tuhan? Yang pertama adalah sumbernya. Impian kita atau impian pribadi kita biasanya didasarkan oleh ambisi. Kalau kita mau telaah lebih dalam lagi, biasanya itu lahir dari keinginan pribadi kita. Atau mungkin kita dengar tren di sosial media, kita mungkin melihat kehidupan teman kita yang lebih berhasil, mungkin kita melihat gereja lain, bisnis-bisnis lain. Bisa saja itu terlihat mulia, tetapi belum tentu selaras dengan Tuhan. Dan untuk menangkap impian Tuhan, tidak bisa hanya dilakukan dengan imajinasi atau mengikuti tren, karena impian Tuhan berasal dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Impian Tuhan harus berasal dari hati Tuhan. Dan tidak ada cara lain untuk mengetahui impian Tuhan selain membangun hubungan yang intim dengan pribadinya. Untuk mengenal atau mengetahui impian Tuhan, kita harus lebih mempertajam telinga kita dibanding mulut kita. Kita harus lebih banyak mendengarkan Tuhan dibanding berbicara, mengajukan proposal kepada Tuhan. Kita harus lebih banyak mendengarkan untuk bisa mendengarkan hatinya Tuhan. Yang kedua adalah persyaratan. Apa sih yang bikin impian kita tuh bisa berhasil atau impian pribadi bisa berhasil? Biasanya kata, kata orang-orang butuh tekad, butuh determinasi, butuh kegigihan, butuh ketekunan. Tetapi impian Tuhan berbeda. Impian Tuhan hanya bisa berhasil dengan adanya iman. Impian Tuhan akan selalu membutuhkan iman. Karena ini akan sangat besar sehingga kita pun nggak bisa melakukannya. Mungkin hari ini kita bisa mengevaluasi lagi impian kita. Apakah impian yang kita punya saat ini, yang kita lagi kejar saat ini, apakah bisa kita raih dengan kekuatan kita sendiri? Bisa kita raih dengan kepintaran atau pengalaman kita? Jika memang jawabannya bisa, berarti mungkin itu bukan impiannya Tuhan. Karena impian Tuhan harus didasari iman. Impian Tuhan adalah sesuatu yang sangat besar yang bahkan kita nggak bisa melakukannya sendiri. Impian Tuhan butuh iman. Yang ketiga adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkup impian kita atau impian saya atau impian pribadi terbatas pada kemampuan kita. Biasanya kalau kita ditanya apa resolusinya atau impiannya di tahun ini, biasa kita akan bikin sesuai dengan kondisi kita pada saat ini. Sesuai dengan apa yang kita bisa. Sesuai dengan pengalaman yang pernah kita jalani. Tetapi impian Tuhan melampaui kemampuan atau pemahaman kita. Bahkan di dalam kasus Abraham, dan saya percaya ini juga di dalam kehidupan kita, impian Tuhan itu akan semakin besar. Di Kejadian 12, Abraham disampaikan oleh firman Tuhan akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Tetapi di Kejadian 17, impian tersebut semakin dinyatakan dan lebih besar lagi, yaitu menjadi bapa sejumlah besar bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Yang terakhir adalah tujuannya. Impian kita biasanya berpusat untuk kepentingan pribadi. Mungkin bisa terlihat mulia, mungkin bisa terlihat positif, tapi kalau kita telah lebih dalam, semua pusatnya itu untuk kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kesuksesan kita. Tetapi impian Tuhan selalu bertujuan untuk kepentingan surga. Tujuan impian Tuhan selalu berimplikasi pada kekekalan dan tidak hanya terbatas pada diri kita sendiri. Impian Tuhan bukan hanya akan kita yang menikmati berkatnya, tetapi di dalam impian Tuhan akan ada orang lain juga yang akan merasakan buahnya. Akan ada orang lain juga yang merasakan dampaknya. Akan ada orang lain juga yang menikmati berkat yang Tuhan janjikan juga. Jadi hari ini, malam ini, sebelum tidur atau besok, sebelum kita memulai hari kita, mungkin kita bisa mengevaluasi lagi mimpi-mimpi yang kita genggam hari ini, yang kita punya hari ini. Apakah sudah selaras dengan impian Tuhan? Atau itu semuanya didasarkan oleh impian pribadi kita?
Ya, ada suatu quotes yang mengatakan we were created for something bigger than ourselves. Kita diciptakan jauh untuk sesuatu yang lebih besar dibanding diri kita sendiri. Dan itu semua tertuang di dalam impian yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Impian Tuhan antara impian Tuhan dengan kondisi atau hari kita saat ini pasti selalu ada waktunya. Sama seperti yang Abraham jalani atau yang dikisahkan di dalam Alkitab, ada waktu menanti sekitar 25 tahun untuk menanti janji Tuhan digenapi. Untuk menanti impian Tuhan bisa terwujud di dalam diri Abraham. Dan seringkali di dalam perjalanan iman tersebut, kita mengalami kebuntuan. Dan dari sini kita bisa belajar dari kisah Abraham, ada 4 tanggapan atau 4 respon yang salah dalam menghadapi kebuntuan. Dan kita perlu menghindari hal ini sehingga impian Tuhan, rencana Tuhan dapat terwujud sempurna di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tanggapan yang salah atau yang perlu kita hindari adalah meragukan dan menertawakan janji Tuhan. Ya, ini kisah yang legendaris, pasal yang sering kita dengar di hari sekolah minggu juga, bahwa Sarah tertawa. Tapi sungguhnya kalau kita baca lagi, Abraham pun tertawa. Di pasal 17, sebelum Sarah tertawa, Abraham juga sudah tertawa dulu. Janji Tuhan yang semakin besar seharusnya tidak membuat kita semakin ragu, tetapi harusnya semakin excited dan semakin lagi percaya kepada Tuhan, semakin menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Meskipun Abraham adalah tokoh iman yang besar, dia sempat tertawa dan meragukan janji Tuhan. Dan mungkin kalau kita ada di posisi Abraham pun, kita bisa jatuh pada hal yang sama. Kita bisa melakukan hal yang sama. Tapi dari kisah Abraham ini, kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akan setia dengan mimpi-mimpi yang Dia berikan di dalam hidup kita. Jadi dari kisah Abraham ini, kita harus belajar ketika kita menghadapi kebuntuan, kita perlu menahan diri kita untuk meragukan dan menertawakan janji Tuhan atau impian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang kedua yang perlu kita hindari atau respon yang salah adalah fokus pada apa yang tidak bisa kita lakukan, bukan pada apa yang Tuhan bisa lakukan. Ya, kalau kita baca, selalu argumentasinya Abraham dan Sarah adalah masalah umur. Umurnya sudah mau 100 tahun Tuhan. Gimana bisa punya anak? Fokusnya terhadap umur, fokusnya terhadap kondisi medis, kondisinya terhadap pada keadaannya pada saat itu. Tetapi Abraham dan mungkin kita juga seringkali lupa akan apa yang Tuhan bisa lakukan. Oleh karena itu, saat kita mengalami kebuntuan, saat kita di dalam masa-masa penantian, alihkan pandangan kita kepada yang punya impian, yaitu Tuhan. Dikatakan di pasal 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Yang berikutnya adalah mengambil kendali atas impian Tuhan. Seringkali Tuhan udah kasih impiannya kepada kita, dan yang kita lakukan adalah kita yang menentukan caranya. Tapi itu adalah hal yang keliru. Dari kisah Abraham juga kita melihat Abraham dan Sarah berusaha melakukan dengan caranya sendiri, berusaha menjadi sutradara dalam film kehidupannya melalui Hagar dan Ismail yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan juga. Jangan melakukan cara kita sendiri untuk mencapai impian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ini perlu kita ingat sama-sama ketika kita menghadapi kebuntuan, ketika tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan pintas juga untuk mewujudkan impian Tuhan. Jangan jangan ambil jalan pintas, tetapi taati terus apa yang Tuhan minta kita lakukan, sehingga impian Tuhan dapat terwujud sempurna di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, mengabaikan perintah dan kehadiran Tuhan. Tetapi dalam kisah ini, di dalam kisah 17 dan 18, Abraham melakukan kebenarannya. Abraham melakukan hal yang benar. Abraham tidak mengabaikan perintah Tuhan. Tuhan minta untuk melakukan sunat, Abraham melakukannya.
Ketika Tuhan hadir dalam sosok tiga pribadi, Abraham pun juga menyambut dengan penuh hormat. Dan hal ini mengajarkan kita untuk tidak boleh mengabaikan perintah dan kehadiran Tuhan saat kita mengalami kebuntuan. Kenapa Tuhan memberikan waktu, masa-masa penantian, atau bahkan mengizinkan kita untuk mengalami kebuntuan sebelum mimpinya digenapi? Karena Tuhan tertarik dengan pribadi kita. Karena Tuhan tertarik dengan perubahan karakter kita. Karena Tuhan mau memproses kita, menumbuhkan iman kita, impian-impian kita yang selaras dengan hatinya juga. Dan ini semua tidak bisa kita lakukan kalau kita mengabaikan perintah dan kehadiran Tuhan. Di pasal 17, Tuhan minta untuk melakukan sunat. Mungkin kelihatannya itu bukan perintah yang mendekatkan Abraham dengan impian Tuhan. Sunat terlihat tidak ada hubungannya dengan Sarah jadi bisa hamil. Tetapi kenapa Abraham bisa menikmati impiannya Tuhan? Bukan masalah tentang apa yang dilakukannya, tetapi karena ketaatannya, akan karena rasa hormatnya atas perintah dan kehadiran Tuhan. Dan menjadi pertanyaan refleksi untuk kita hari ini, apa impian yang Tuhan taruh dalam hidup saudara hari ini? Bukan yang sudah digenapi, bukan impian 30 tahun lalu, bukan impian orang lain juga, bukan tentang visi misi gereja atau apapun itu, tapi benar-benar impian pribadi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita hari ini. Dan saya percaya selama kita hidup, tidak terbatas umur kita, tidak peduli seberapa mudanya kita atau tidak peduli seberapa tuanya kita, pasti Tuhan menyediakan impian-impian baru di dalam hidup kita, karena Dia juga punya rancangan dan rencana yang begitu indah di dalam hidup kita.